Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirah ditanya oleh seorang ikhwan, "Wahai Syekh, apakah pedoman dalam pandangan hidup beramal?" Kemudian beliau menjawab, "Bagiku wajib benar pantang untuk berdusta." Diriwayatkan pada waktu Syekh menginjak usia muda, yaitu berusia 18 tahun. Pada suatu hari, yaitu hari Arafah, beliau pergi ke padang rumput menggembalakan seekor unta. Di tengah perjalanan, unta tersebut menoleh ke belakang dan berkata kepada beliau, "Hei Abdul Qadir, kamu tercipta bukan sebagai penggembala unta." Peristiwa itu mengejutkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan beliau kembali pulang. Sekembalinya di rumahnya, beliau naik ke atap rumah dan dengan mata batinnya beliau melihat suatu majelis yang amat besar di Arafah. Setelah itu Syekh datang menemui ibunya dan berkata, "Wahai ibunda tercinta, tadi sewaktu saya mengembala unta, si unta berkata kepadaku dengan bahasa manusia yang fasih, 'Hai Abdul Qadir, kamu tercipta bukan sebagai pengembala unta. Untuk itu bila bunda mengizinkan, saya ingin pergi ke pesantren di negeri Baghdad.' Seperti yang telah diketahui oleh umum, bahwa pada waktu itu Baghdadlah sebagai pusat pengetahuan agama Islam. Ketika ibunya mendengar permohonan putranya, maka keluarlah air matanya, mengingat ia sudah tua, sementara suaminya, yakni ayahanda Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirah, sudah lama meninggal dunia. Maka timbullah pertanyaan di hati sang bunda, apakah aku akan bertemu lagi dengan putraku tercinta? Akan tetapi karena sang ibu adalah seorang wanita yang bersih hatinya, maka ia tidak menghalangi niat mulia dari sang putra. Lalu sang ibu berkata, "Baiklah wahai anakku, bila memang tekadmu sudah bulat, ibu mengizinkanmu pergi ke pesantren di negara Baghdad. Dan ibu sudah mempersiapkan uang 40 dinar yang ibu jahit di dalam bajumu, persis di bawah ketiak bajumu. Uang ini adalah peninggalan almarhum ayahmu. Namun sebelum berpisah, ibu ingin agar engkau berjanji pada ibu agar jangan pernah kau berdusta dalam segala keadaan." Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirah mempersembahkan janjinya kepada sang bunda, "Saya berjanji untuk selalu berkata benar dalam segala keadaan, wahai ibunda." Kemudian berpisahlah ibu dan anak tersebut dengan hati yang amat berat. Setelah beberapa hari kafilah berangkat, dan Sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirah turut pula di dalam perjalanan dengan selamat. Akan tetapi tatkala kafilah itu hampir memasuki kota Baghdad, di suatu tempat, Hamdan namanya, tiba-tiba datanglah segerombolan perampok, 60 orang penyamun berkuda, merampok kafilah itu habis-habisan. Semua perampok tadi tidak ada yang memperdulikan, menganiaya, serta bersifat bengis kepada Syekh Abdul Qadir. Akan tetapi karena beliau nampak begitu sederhana dan miskin, mereka berprasangka bahwa pemuda itu tidak punya apa-apa. Kemudian ada salah seorang penyamun datang dan bertanya, "Hei anak muda, apa yang kau punya?"
Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, "Saya punya uang 40 dinar. Tampang kembel begini ngaku kaya. Dasar." Hardik si penyamun sambil ngeloyor pergi. Lalu si penyamun menghadap kepala perampok sambil mengadu, "Wahai ketua, tadi ada pemuda miskin. Ia mengaku mempunyai 40 dinar. Namun tidak ada satupun yang percaya. Dasar bodoh. Bukannya kalian buktikan, malah dibiarkan. Bawa pemuda itu ke sini." Bentak si kepala perampok pada anak buahnya. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dihadapkan kepada pemimpin perampok dan ditanya oleh ketua perampok, "Hai anak muda, apa yang kau punyai?" Syekh Abdul Qadir menjawab, "Sudah ku bilang bahwa aku mempunyai 40 dinar emas. Dijahit oleh ibuku di bawah ketiak bajuku. Kalau kalian tidak percaya, biar aku buktikan." Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani membuka bajunya dan mengiris kantong di bawah ketiak bajunya, dan sekaligus menghitung uang sejumlah 40 dinar tadi. Melihat uang sebanyak itu, sang kepala penyamun bukannya bergembira, akan tetapi malah diam, terpesona sejenak. Lalu bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, "Anak muda, orang lain jangankan punya uang sebanyak ini, punya 1 sen pun kalau belum dipukul, belum mau menyerahkan. Kenapa kamu punya uang sebanyak ini selalu jujur kalau ditanya?" Syekh menjawab dengan tenang, "Aku telah berjanji kepada ibuku untuk selalu jujur dan tidak berdusta dalam keadaan apapun. Jika aku berbohong, maka tidak bermakna upayaku menimba ilmu agama." Mendengar jawaban itu, sang kepala penyamun tadi bercucuranlah air matanya dan jatuh terduduk di kaki Sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Penyamun itu berkata, "Dalam keadaan sekawat ini, engkau tidak berani melanggar janji kepada ibumu. Betapa hinanya kami yang selama ini melanggar perintah Tuhan. Maka sekarang saksikan di hadapanmu bahwa kami bertobat dari pekerjaan hina ini." Kemudian kepala perampok tadi dan anak buahnya mengembalikan semua barang-barang hasil rampokan kepada kafilah, dan perjalanan dilanjutkan sampai ke negeri Baghdad. Anak buah perampok semua mengikuti jejak langkah pemimpinnya, dan kembalilah mereka dalam masyarakat biasa, mencari nafkah dengan halal dan jujur. Dan diriwayatkan bahwa kepala perampok tersebut menjadi murid pertama daripada Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah kisah kejujuran dan ketulusan daripada Sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, sebagai bukti kebenaran daripada kemursidan yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.